Apakah kita suka pusing kalau naik mobil ber-AC? Suka mual-mual? Harus minum obat? Tidak jarang pulang dari bepergian kita jadi jatuh sakit. AC dibuat untuk memberikan kenyamanan agar selama dalam perjalanan kita tidak merasakan kepanasan. Bagi sebagian orang ini cocok, tidak ada masalah. Tetapi bagi sebagian yang lainnya ini merupakan sebuah masalah besar. Itu apa penyebabnya? Yang pertama adalah karena udara dingin. Udara dingin dari AC itu membuat pembuluh darah kita mengecil, termasuk ke otak, sehingga sirkulasi darah juga menjadi menurun. Lalu adanya ketegangan di wajah kita, di otot-otot wajah dan juga otot-otot leher kita. Udara dingin dari AC itu bisa membuat dehidrasi kan. Karena udara dingin itu nggak bikin kita haus, jadi bisa jadi dehidrasi, apalagi perjalanan panjang. Belum lagi suara AC yang halus ataupun yang kasar itu bisa mempengaruhi kenyamanan kita. Lalu adanya bau parfum mobil yang menyengat. Bagi sebagian orang lain memang itu cocok, tapi bagi sebagian lain itu bukannya fresh, tapi malah jadi bikin pusing. Posisi duduk di dalam mobil itu bagi sebagian orang, terutama yang memiliki sakit lambung, itu sangat menentukan. Posisi duduk yang tidak tegak itu membuat keadaan lambung kita menjadi bermasalah. Perut kita jadi terasa begah dan asam lambung naik. Penyebab berikutnya adalah parno, artinya berasal dari pemikiran kita. Kita berpikir bahwa wah, kalau naik mobil ber-AC itu sudah pasti pusing. Maka itulah yang terjadi. Nah, hal-hal itu bisa membuat kita menegang, bisa membuat tensi kita turun atau bahkan naik. Lalu kita menjadi pusing, masuk angin, begah, mual, atau muntah, dan mati gaya selama dalam perjalanan. Pada situasi tertentu, kita bisa bernegosiasi. Kita bisa bilang, matikan dulu AC-nya, buka jendelanya, saya mau ngerokok. Atau berhenti dulu, kita ngopi dulu. Atau, aduh, jangan pakai parfum itu deh. Tapi pada satu waktu kita tidak bisa bernegosiasi seperti itu karena mungkin kita berkendara dengan orang lain atau bersama teman-teman kita. Jadi akan lebih sungkan untuk bernegosiasi. Lalu apa yang harus kita lakukan untuk mengantisipasi hal-hal ini? Yang pertama, pastikan kita makan dulu sebelum bepergian. Jadi jangan dibiarkan perut kita berada dalam kondisi kosong. Dan usahakan makan makanan yang flat. Jangan yang berlemak. Atau jangan minum yang bersoda. Karena itu akan mempengaruhi keadaan lambung kita selama di dalam perjalanan. Makan terlebih dahulu itu mencegah kita untuk masuk angin. Pastikan posisi duduk kita lebih tegak. Jadi kita bisa merubah setelan duduk kita di mobil. Kalau misalnya ini susah, karena memang tidak semua orang suka duduk tegak, kita bisa pakai pengganjal di belakang punggung kita. Jadi harus buka bantal untuk membuat kita duduk lebih tegak. Pakai kaos dalam dan baju hangat, juga penutup kepala. Seperti ini misalnya, contohnya. Dengan posisi yang hangat seperti itu, semburan AC tidak akan mengganggu stabilitas kita. Pakai masker untuk mengurangi bau dari parfum atau menghisap aromaterapi. Kita bisa dengerin musik supaya kita nggak selalu terus-menerus mendengarkan suara AC. Lalu kita harus lebih rileks. Jangan berpikir bahwa kita kalau naik mobil ber-AC itu pasti pusing. Usahakan kita go with the flow. Lebih diniatkan untuk menikmati perjalanan. Kita harus juga minum air putih dan ngemil. Apalagi kalau kita perjalanannya panjang, lama. Itu kita harus sanggah kondisi tubuh kita dengan ngemil dan minum air putih yang cukup. Kalau kita tidak bisa bernegosiasi untuk mau ngerokok dulu, itu kita coba alihkan dengan makan permen. Tapi bagi sebagian lain yang perjalanannya lebih dari 3 jam, 5 jam, 7 jam, itu lebih disarankan agar berpuasa selama dalam perjalanan. Nah, itu tips-tips yang bisa diterapkan pada saat kita mau naik mobil ber-AC. Bisa saja sih kita langsung minum obat
anti mabuk aja. Tapi yang ada baiknya kita coba terapkan dulu untuk mengetahui seberapa jauh stamina kita atau seberapa berubahnya stamina kita setelah kita mencoba memperbaiki stamina kita dengan tips-tips yang tadi saya sebutkan. Oke, semoga sukses.